Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube-an Blue78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber Logos. Oke. Eh, Hari ini saya ingin membahas sesuatu. Mumpung sudah ada pakar kama ini teman-teman ya, tantretan seteja, mumpung bede paguyupan ekarapan sampai Kak Dinto, kula astana Kak Dinto kedon usulen. Nah, kedon usulen namun troy pada pak ada para tokoh ben pemilik karapan sape sarang joki sekalipun kurang napa kurang siap ten kula. Kurang siap. Oke, kita bahasa Indonesia aja deh leh. Takutnya ada yang nonton selain orang Madura nih. Kita pakai bahasa Indonesia aja deh. Nah, kebetulan sekarang kita itu sudah punya pakar kama, yaitu Paguyupan Karapan Sapi Keluarga Madura yang beberapa hari yang lalu sudah diresmikan, yang kantornya ada di Kabupaten Sampang. Nah, saya punya ide setelah saya mengamati, melihat dan memantau. Sepertinya ini para pemilik karapan sapi juga pakar kama ini lebih fokus kepada lomba, latihan, dan kalau pemilik karapan sapi lebih fokus kepada perawatan sapinya. Nah, ada satu hal yang harusnya dipikirkan juga, wahai para tokoh. Maaf ya Pak. Maaf. Cuman ini ide dari saya aja karena tujuannya untuk keselamatan. Nah, ada satu hal yang perlu kita pertimbangkan, yaitu tentang keselamatan sang joki. Kalau saya perhatikan sejak saya menjadi konten kreator di dunia pariwisata dan kebudayaan, dan kebetulan saya sering sekali meliput tentang karapan sapi, ini sering sekali boleh dikatakan diabaikan oleh para panitia, para tokoh dan pemilik karapan sapi, yaitu keselamatan si joki. Ini sangat karena karapan sapi ini boleh dikatakan ekstrim ya kalau menurut saya, karena ini mengandung suatu kecepatan. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan keselamatan joki, yaitu sampai saat ini belum diperhatikan betul. Belum diperhatikan betul. Semoga nanti setelah saya buat liputan ini dijadikan sebuah kajian, dan syukur-syukur dan alhamdulillah bisa disetujui oleh para tokoh karapan sapi dan juga pemilik karapan sapi, dan mungkin juga para joki pun mau melaksanakan ini. Nah, melihat ke flashback ke tahun lalu kalau nggak salah, ini sampai ada kejadian sang joki ini terjatuh dan diseret dari garis start sampai pertengahan lapangan. Dan itu diseret, dan akhirnya karena penanganan keselamatannya sangat-sangat buruk sekali, dan juga safety-nya dan keselamatannya pun juga tidak diperhatikan, akhirnya joki itu, mohon maaf kalau saya tidak salah nih ya, kalau saya tidak salah, ini sang joki ini meninggal dunia akhirnya. Dan kalau kita perhatikan, waktu itu kalau nggak salah teman-teman, itu kejadiannya di Pulau Kangean atau di Pulau Sapudi kalau nggak salah. Itu anak kecil, karena joki di Madura ini rata-rata anak kecil semuanya. Itu diseret, itu saya yakin itu terjadi patah tulang leher. Akhirnya karena penanganannya tidak tahu, langsunglah diangkat dia, akhirnya leher jatuh. Yang tadinya tidak seberapa mungkin karena penanganan keselamatan yang kurang bagus, bukan kurang bagus ya, sangat buruk sekali karena ketidaktahuan mereka, akhirnya si bocah tadi, si anak tadi, sang joki tadi akhirnya meninggal dunia. Nah, saran saya bagaimana mulai nanti setelah dikaji apakah apa yang saya sampaikan ini bagus atau tidak, saya kira ini sangat bagus sekali kalau menurut saya di sisi saya pribadi. Bagaimana untuk kedepannya joki itu menggunakan helm. Nah, helm yang ringan aja. Ini yang paling cocok buat joki ini sepertinya helm yang buat skateboard. Nah, seperti ini nih helmnya. Ini cocok banget. Karena apa? Dia sampai menutup tengkuk. Ya, kalau helm full face kayaknya terlalu berat ya. Cari helm yang bagus,
yang kuat tapi ringan. Nah, saya rekomendasikan adalah helm yang seperti ini, yang di sebelah saya ini, yaitu helm skateboard. Jadi bisa mengamankan kepala dan tengkuk, belakang kepala, kepala belakang dari si joki. Nah, contohnya yang helm ini, kemudian untuk menghindari kelilipan mata, kalau orang Madura bilang jerepen, kalau bahasa Indonesianya adalah kelilipan, si joki tadi juga diberikan gagel. Nah, kacamata seperti ini nih. Ini diberikan juga. Karena sering terjadi kalau sudah dilepas tiga, kadang-kadang salah satu sapi di selempang hitam ini antara lari ke selempang merah atau selempang putih. Dan dia ada di belakangnya. Kalau set by set berdampingan sih nggak masalah. Tapi ketika ada di belakang, saya pernah tanya, gimana mata kamu? Salah satu joki, waduh, kelilipan mas, debu, belum lagi lumpur kadang-kadang kalau musim hujan seperti sekarang. Nah, bagaimana digunakan gagel untuk keselamatan mata mereka? Jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini, nanti jokinya akan menggunakan helm dan gagel. Jadi mereka aman. Jadi itu menurut saya sih, saya kira ini sangat baik sekali ya. Saya kira kalau bisa dilaksanakan dan diterapkan kepada seluruh joki dan membiasakan diri, minimal kita minimal ini dapat meminimalisir cedera atau kecelakaan dalam lomba karapan sapi Madura, minimal. Menurut saya begitu. Dan yang kedua adalah kalau kita perhatikan setiap event, lomba, kemudian latihan bersama, saya sarankan harus ada petugas keselamatan di situ. Dan satu ambulan seperti pernah waktu di Kabupaten Bangkalan, waktu itu sudah disiapkan ambulan di situ. Jadi ketika ada sebuah musibah di situ, ada yang lebih paham dan lebih tahu tentang bagaimana menyelamatkan yang kecelakaan atau mendapatkan musibah waktu acara. Jadi ada dua hal yang kalau saya ringkas, joki dipertimbangkan dan diperhatikan juga tentang keselamatannya, dan yang kedua adalah adanya tim medis. Hal ini yang sering dilupakan oleh para tokoh-tokoh karapan sapi, pemilik karapan sapi, dan juga panitia penyelenggara lomba atau latihan bersama di karapan sapi tradisional Madura. Menurut saya begitu sih. Semoga nanti terlaksana ke depannya. Jika ada karapan sapi, saran saya dan kritik saya kepada pakar Kamane khususnya tidak bisa saya sampaikan langsung. Semoga dengan video ini dapat menjadi sebuah pertimbangan. Itu aja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, para pemilik, tokoh-tokoh karapan sapi yang ada di Pulau Madura, mungkin juga bisa dipertimbangkan juga yang ada di Probolinggo, Lumajang, Jember. Perhatikan keselamatan mereka. Tanpa joki, karapan sapi tidak akan terlaksana. Itu aja informasi yang dapat saya berikan. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng, biar tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate di channel YouTube yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Well, thank you for watching the channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.